Kalian yang udah jadi orang tua pasti tahu sulitnya membesarkan seorang anak. Dan lebih sulit lagi ketika mereka udah mulai mengenal dunia luar dan kalian berharap semoga anak gue gak salah pergaulan. Tapi seburuk apa pergaulan dapat mempengaruhi anak kalian? Apakah membuat dia jadi anak yang baik atau malah membuat dia jadi pembunuh berantai? Halo semuanya, hari ini aku akan ceritain salah seorang pembunuh berantai muda yang masih berusia 14 tahun bernama Charil Ann Fugate. Langsung aja, mari kita mulai. Charil Ann Fugate adalah seorang gadis asal Nebraska yang terlibat dalam serangkaian pembunuhan mengerikan pada akhir tahun 1950-an. Charil lahir pada 30 Juli 1943. Dia adalah perempuan termuda dalam sejarah Amerika Serikat yang diadili dan dihukum karena pembunuhan tingkat pertama. Saat dia berumur sekitar 14 tahun, dia bertemu dengan seorang pria bernama Charles Starkweather, dan Charles ini tuh lebih tua dari Charil. Dia berusia 19 tahun dan bisa dibilang dia memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Charil. Nah, si Charles ini adalah pacarnya Charil yang merupakan seorang remaja pembunuh berantai yang baru berusia 19 tahun ketika pembunuhannya terjadi pada tahun 1958. Meskipun hubungan mereka tidak disetujui oleh keluarga Charil, mereka tetap sering bertemu. Mereka pertama bertemu melalui saudara perempuan Charil, Barbara, yang berpacaran dengan teman Starkweather, Bob Von Bush. Charil tinggal di Lincoln, Nebraska bersama ibunya Velda dan adik perempuannya Betty Jane. Pada Januari 1958, Charles dan Charil memulai serangkaian tindakan kriminal yang berujung pada pembunuhan. Segalanya dimulai dengan pembunuhan pertama yang terjadi di rumah Charil. Charles membunuh ibu Charil, Velda, ayah tirinya Marion Bartlett, dan adik perempuannya yang baru berusia 2 tahun, Betty Jane. Charil mengaku bahwa saat ia pulang ke rumah, ia mendapati Charles sendirian di sana menunggunya dengan membawa pistol. Charil juga menyebutkan bahwa Charles menyandera keluarganya dan jika ia melakukan apa yang dikatakannya, keluarganya akan aman. Selama 6 hari berikutnya, Charles menahan Charil di dalam rumah dan menolak semua pengunjung yang membuat kerabat Charil curiga. Setelah itu mereka meninggalkan apartemen tersebut di dalam rumah dan memasang tanda di pintu depan yang mengatakan "Stay away, everybody is sick with the flu", dengan harapan tidak ada orang yang akan masuk ke rumah itu. Yang bikin geleng-geleng kepala lagi, setelah kejadian itu mereka pergi dari Lincoln dan melanjutkan pembunuhan mereka di beberapa lokasi berbeda. Dalam waktu kurang dari 2 minggu mereka membunuh total 11 orang di Nebraska dan Wyoming. Pembunuhan ini termasuk teman-teman Charles, seorang petani menolong mereka, dan bahkan seorang anak kecil yang tidak bersalah. Dia mengaku memegang senapan laras ganda kaliber 410 pada pasangan muda SMA Robert Jensen dan Carole King. Berikut aku akan jelaskan masing-masing korban pembunuhan mereka ya. Yang pertama tadi keluarga Charil, Marion Bartlett, Velda Bartlett, dan Betty Jane Bartlett. Mereka dibunuh pada 21 Januari 1958. Dan ini adalah kronologinya. Seperti yang aku bilang, kejadiannya di rumah Charil. Si Charles datang untuk menemui Charil, tetapi Velda, ibunya Charil ini menolak hubungan mereka dan melarang Charles untuk masuk. Karena Charles marah atas penolakan ini, Charles pun membunuh Marion Bartlett, ayah tiri Charil, dengan tembakan, dan dia kemudian menikam Velda hingga tewas. Adik Charil yang baru berusia 2 tahun, Betty Jane, dibunuh dengan kejam, diduga dengan cara mematahkan lehernya. Setelah pembunuhan ini, Charles dan Charil meninggalkan mayat tersebut di dalam rumah dan memasang tanda yang tadi sudah aku jelaskan. Selanjutnya ada Robert Jensen dan Carole King. Keduanya dibunuh dalam pelarian Charles dan Charil pada tanggal 27 Januari 1958. Setelah meninggalkan Lincoln, Charles dan Charil bertemu dengan Robert Jensen berusia 17 tahun dan pacarnya Carole King berusia 16 tahun. Mereka ditangkap oleh Charles dan dibawa ke gudang kosong di luar kota. Di sana, Charles menembak kepala Robert dan tembakan itu membunuhnya seketika. Dia kemudian memperkosa Carole sebelum menembaknya juga di kepala. Pembunuhan ini dilakukan karena Charles tidak ingin mereka melaporkan identitasnya ke polisi karena si Robert dan Carole ini sudah mengetahui siapa Charles dan Charil. Korban berikutnya ada August Meyer yang dibunuh sehari setelahnya pada tanggal 28 Januari 1958. August Meyer ini adalah seorang petani berusia 70 tahun yang merupakan teman keluarga Starkweather. Charles dan Charil mendatangi rumahnya setelah mobil mereka mengalami kerusakan. Tanpa alasan yang jelas, Charles menembak August di kepala dengan senapan dan tembakan itu membunuhnya di tempat. Mereka kemudian mencuri mobilnya untuk melanjutkan perjalanan mereka dan diduga motif pembunuhan ini untuk mendapatkan kendaraan baru setelah mobil mereka tidak bisa lagi digunakan. Berikutnya ada Clara Ward, Lillian Fenchel, ini kalau aku salah nyebutinnya maaf ya, aku panggil Lillian aja, dan Chelauer Ward.
yang dibunuh esok harinya lagi di tanggal 29 Januari 1958. Kronologinya, Charles dan Cheryl kembali ke Lincoln dan memasuki rumah seorang industrialis kaya, C. Lower Ward. Dan di rumah itu mereka bertemu dengan Clara Ward, istri si Lower Ward tadi, dan juga pembantu rumah tangga mereka, Lillian. Charles membunuh Clara dengan menikamnya berkali-kali, kemudian menembak Lillian. Ketika C. Lower Ward pulang atau si suaminya pulang, dia juga ditembak oleh Charles. Setelah itu mereka mencuri mobil milik keluarga Ward untuk melanjutkan pelarian mereka. Pembunuhan ini dilakukan karena Charles dan Cheryl membutuhkan mobil baru dan uang untuk terus melarikan diri. Di hari yang sama, mereka membunuh Merle Collison. Kronologinya, setelah mereka meninggalkan Nebraska, Charles dan Cheryl tiba di Wyoming. Di sana, mereka melihat Merle Collison sedang tidur di dalam mobilnya. Charles menembak Merle hingga tewas dan berusaha mencuri mobilnya. Namun, mobil tersebut macet karena rem tangan yang masih aktif. Ketika Charles tidak bisa melepaskan rem tangan, seorang pengendara lain yang lewat mencoba membantu. Tetapi dia itu curiga karena ada yang tidak beres dan akhirnya memanggil polisi. Ketika polisi kemudian tiba dan menembakkan tembakan peringatan, akhirnya membuat Charles dan Cheryl menyerah. Pembunuhan ini terjadi hanya karena Charles ingin mencuri mobil Merle untuk terus melarikan diri. Nah, ketika polisi menangkap mereka, ada ketidakjelasan mengenai sejauh mana keterlibatan Cheryl dalam pembunuhan ini. Cheryl sendiri selalu mengklaim bahwa dia menjadi sandera dan terpaksa ikut Charles. Tetapi banyak yang meragukan klaimnya karena dia terlihat begitu setia mendampingi Charles selama masa pelarian mereka. Dan Charles juga mengakui bahwa Cheryl yang membunuh sebagian korban dengan menembakkan senapan. Charles juga mengatakan bahwa Cheryl adalah orang yang paling suka menarik pelatuk yang pernah ditemuinya. Dan berulang kali juga si Cheryl ini menyangkal pernah membunuh siapapun. Pada akhirnya Charles Starkweather dihukum mati dengan kursi listrik pada tahun 1959 dan berdasarkan bukti yang diajukan bahwa Cheryl memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari penahanannya dan kesaksian Charles sendiri, juri menganggap kesaksian Cheryl bahwa dia adalah sandera Charles tidak dapat dipercaya. Di akhirnya jatuhi hukuman penjara seumur hidup di Nebraska Correctional Center for Women di York, Nebraska. Dan akhirnya dibebaskan pada tahun 1976 setelah menjalani 17 tahun penjara. Dianggap sebagai narapidana teladan, Cheryl dibebaskan bersyarat pada tanggal 20 Juni 1976 dari York Women's Reformatory di York, Nebraska. Dia tinggal selama beberapa waktu di daerah Lansing, Michigan setelah dibebaskan bersyarat. Setelah dibebaskan, Cheryl bekerja sebagai asisten kebersihan dan mengasuh anak. Cheryl mencoba mulai hidup baru dan pada tahun 2007 Cheryl menikah dengan seorang masinis yang juga bekerja sebagai pengawal cuaca untuk National Weather Service. Dia berganti nama dan hidup dengan cukup tenang jauh dari sorotan media. Meskipun demikian, nama Cheryl Ann Fugate masih menjadi bagian dari sejarah kejahatan di Amerika dan kisahnya terus menjadi bahan perdebatan apakah dia benar-benar korban atau justru pelaku yang bersalah. Nah, kalau menurut kalian Cheryl ini korban atau pelaku? Komen di bawah ya. Nah, motivasi di balik pembunuhan yang bisa aku lihat dari cerita ini ya, Charles ini tampaknya didorong oleh rasa marah, kebencian, dan frustasi terhadap kehidupan yang dia anggap penuh kegagalan. Dia merasa bahwa membunuh adalah cara untuk mendapatkan kendali atas hidupnya. Keterlibatan Cheryl Ann Fugate lebih kompleks dan diperdebatkan. Ada yang percaya bahwa dia adalah korban yang dipaksa oleh Charles, sementara yang lain merasa dia turut bertanggung jawab atas pembunuhan ini. Motivasi dari si Cheryl kemungkinan adalah rasa takut, ketergantungan emosional, dan bahkan keterlibatan sukarela dalam tindakan kekerasan tersebut. Dan by the way, menurutku ya, latar belakang Charles Starkweather ini juga mempengaruhi karena latar belakang dia tuh kelam banget. Kalau kalian mau mungkin aku bisa ceritakan di next video karena sengeri itu sih latar belakangnya. Nah, itu dia video aku hari ini. Untuk beberapa informasi dari video ini aku tuh merujuk dari beberapa sumber seperti dokumentasi kriminal di Amerika, biografi Charles dan Cheryl, dan juga artikel jurnal, dan juga salah satu sumber lainnya adalah buku Prologue to a Riot, The Starkweather Fugate Story. Nah, kalian kalau penasaran bisa cari buku itu di Google atau nanti kalian cari tahu mengenai bukunya. Sekian ya video dari aku hari ini. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oh ya, kalau ada ide untuk next video bisa komen di bawah ya. Bye bye.